Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh remisa. Nah ini masih di video yang berbeda dan juga episode yang berbeda namun dengan kostum yang sama ya. Yang mana setelah di episode pertama saya sudah mereview armadanya New Wahyu Abadi atau armadanya Mas Randy Andika ya, dengan kendaraannya Mitsubishi Canter 125 PS dengan tipe super speed. Sekarang saatnya saya untuk mereview kendaraan baru yang saya bawa ke karoseri Mekarjaya ya. Ini mau saya review dulu biar remisa tahu kondisi waktu masih profit ya, karena saya jarang-jarang mereview kendaraan baik itu di Bulawuk ataupun yang lainnya yang kendaraannya masih profit atau belum ada baknya. Ini sekarang saya berada di karoseri Mekarjaya. Nah, apapun kendaraannya, baknya Mekarjaya. Nah, ini armada yang saya bawa yang rencananya nanti akan mau saya pasang bak di karoseri Mekarjaya hari ini ya. Ini ada kendaraan dari Isuzu yaitu dengan tipe NMR 71 HD 125 PS. Oke, kita akan mulai dari paling belakang sama ya. Nah ini karena tipenya HD jadi memang ada yang berbeda. Kalau tadi punyanya Mas Randy itu super speed, nah ini HD ya, memang beda tipenya, dari kelasnya juga udah beda. Tapi yang mau sedikit kita review ada beberapa, jadi agar bisa sedikit memahami. Nah ini kita review dari belakang. Untuk Isuzu NMR itu memang baik tipe HD atau 5,8 maupun 5,3 itu memang panjang sasisnya sama ya, panjang sasisnya sama. Cuma yang berbeda yaitu di pernya. Kalau untuk yang tipe HD itu memang warna pernya ini sudah apa, kuning atau hijau atau merah ini. Pokoknya warnanya nggak hitam ya. Dan juga untuk jarak serumbungnya ini lebih besar, yang mana tangan masih bisa masuk. Kalau waktu si Ombros itu kan 5,3 dan pernah saya sebutkan itu tidak bisa masuk tangan, bahkan jari aja, kita 2 jari aja udah press. Nah jadi kalau kita pasang ban tubeless dengan palek yang 12 mili ya, itu dia bannya kayak nempel ke pernya ini. Nah ini untuk yang tipe HD. Ini untuk yang tipe HD. Kita coba masuk ke dalam kabin. Nah kita masuk ke dalam kabin. Nah kalau untuk kabinnya memang lebih lebar, lebih besar dan lebih leluasa ya. Apalagi kacanya ini remisa. Nah ini memang kacanya lebih lebar, lebih tinggi. Jadi untuk pandangan ke depan memang Isuzu NMR 71 ini dia lebih enak ya. Kalau untuk pandangannya atau haluan si sopirnya itu memang lebih enak dibandingkan dengan Mitsubishi Canter. Cuman ada satu pandangan yang sedikit tidak enak, yaitu di spion. Nah ini kita review di spion. Memang spionnya ini dia apa ya, datar, berarti tidak cembung atau tidak cekung. Jadi kalau kita kayak untuk haluan kayak pas nyalip ataupun kita parkir itu di bawah dan sampai di atas itu nggak kelihatan karena ini datar, beda dengan Canter. Makanya kenapa untuk Isuzu yang saya bawa saya ganti spionnya dengan Canter semua, karena lebih mempermudah pada waktu saya haluan pada saat nyalip ataupun di saat saya mau parkir dan jalan di tikungan yang gangnya sempit. Nah ini kita coba untuk yang lain ya. Ini memang ada fitur yang sudah dirubah tapi bukan bawaan dealer, yang mana sudah diganti dengan apa jenenge, engine start stop engine button, yang mana ini menggunakan dari Honda CR-V ya, dari Honda CR-V. Ini ada remote-nya. Honda CR-V ini cara untuk starternya kita cukup injek rem. Ini review ini pergi rem ini. Nah itu remnya udah saya injek ya, kemudian kita starter. Nah
bunyi kan. Nah kalau untuk kamera mundur sih sudah tidak asing lagi ya, ada tetap kamera mundurnya ini. Nah, cuman layarnya lebih kecil dibandingkan dengan Mitsubishi Canter, dan bahkan tidak ada garis-garisnya ya. Itu berarti untuk proses apa? Untuk kamera mundur lebih efektif punyanya si kepala kuning atau punyanya si Canter ya. Kalau untuk suara mesin kita bisa lihat urusan mana ya. Kita turun lagi. Oke, kita naik lagi dan akan kita matikan ya. Kita injek rem lagi dan kita tekan lagi. Nah, ini sudah mati. Oke, saya taruh kamera dulu biar enak saya nge-reviewnya sambil ngobrolnya. Kalau kameranya sedikit menceng, maaf ya karena tidak ada pemegangnya. Nah, ini seperti yang sudah Remisa ketahui untuk si Isuzu NMR 71 ini ya. Ini memang ada beberapa kelemahan dan juga ada kelebihannya. Dan untuk kelemahannya sih, saya dari Alas Roban sampai ke Lamongan itu jalan tidak bisa lebih dari 50 km per jam karena memang sangat-sangat keras, baik yang tipe CC atau 5,3, apalagi dengan ini yang tipenya HD 5,8 atau memang basicnya yang 5,8 ini dia pernya lebih keras dibandingkan dengan yang 5,3. Jadi belakang itu sasis sebenarnya tadi sudah saya turunkan ya, sempat saya kasih pemberat yaitu pasir, saya taruh dalam karung, namun masih sangat keras dan mumbul-mumbul, dan pompanan bannya saja sudah saya kurangin ya, saya bikin 60 untuk belakang, untuk depan saya bikin 40, itu masih saja sangat terasa keras dan bikin dan benar-benar pegel-pegel semua ya. Dan kalau untuk tingkat keelegansi sopir itu sudah sering saya review ya, memang untuk elegannya memang lebih elegan si kepala putih. Saya akui untuk kepala putih kalah. Kalau untuk kenyamanan si pengemudi memang kepala kuning sampai sekarang kalau menurut saya, kalau menurut Anda semua saya juga nggak tahu, kalau menurut saya itu memang lebih nyaman, untuk si pengemudi lebih nyaman si kepala kuning Remisa. Jadi untuk si kepala putih ini kalau untuk tingkat kenyamanan bagi saya dia di bawah Mitsubishi Canter ya. Kalau untuk Isuzu NMR 71 ini memang bagi saya sendiri di waktu dibawa dengan kondisi kosong atau muatan sama-sama enteng, baik yang tipe untuk yang Canter tipe HD ataupun dengan Isuzu NMR yang tipe HD, itu masih lebih nyaman, lebih enak yang Mitsubishi Canter tipe HD, biarpun sama-sama tipe HD-nya. Kalau untuk muatan berat di atas 8 ton naik, itu memang lebih nyaman sopir atau lebih mantap di waktu membawa si Isuzu NMR 71 ini. Seperti itu. Sekarang kita lihat beberapa fitur yang lain ya. Nah, turun lagi. Nah, untuk Isuzu NMR 71 ini setahu saya tapi lo ya, biarpun tipenya sama-sama HD 125 PS dengan Canter yang tipe sama-sama HD 125 PS, memang ini lebih murah kalau di tempat saya, bahkan selisihnya hampir di angka menembus angka 30 jutaan ya kalau di tempat saya, tapi kalau di tempat lain nggak tahu. Jadi saya hanya mereview atau mengatakan atau memberitahukan berdasarkan apa yang ada di sekitar saya dan apa yang pernah saya rasakan dan pernah saya alami. Biarpun kalau saya mereview yang belum saya alami atau belum pernah saya rasakan atau di luar lingkungan, jauh dari lingkungan saya, itu saya juga menggunakan narasumber, jadi biar kita tahu ya. Nah, kalau untuk desain depannya nanti Remisa bisa bandingkan lebih gantengan mana, lebih bagusan mana.
kalau waktu posisi masih sama-sama brondol seperti ini ya. Nah, setelah dari itu sekarang kita mulai mereview ban ini remisa. Nah, untuk ban ini memang dari dulu setahu saya menggunakan merek Bridgestone ya, atau ban terbaik di kelasnya dan dengan harga mahal di kelasnya. Jadi bila sedikit untuk menjadi pertimbangan remisa ya, ini menggunakan ban Bridgestone. Kalau tadi menggunakan ban Goodyear, dan ini menggunakan ban Bridgestone, yang mana harganya memang si Bridgestone ini lebih mahal dibandingkan dengan Goodyear. Nah, silakan, ini hanya menjadi, semoga bisa menjadi perbandingan remisa. Dan untuk fitur tambahannya ini sudah dipasang tangki kiri ya, sudah dipasang tangki kiri, berarti tangkinya ada dua, kanan dan kiri. Ini bukan bawaan pabrik loh, ini adalah modifikasi dari owner dan juga sopirnya sendiri, karena memang truk ini akan digunakan untuk lintas Sumatera atau dipasang prodong ya. Jadi untuk antisipasi memang sudah dipasang dua tangki. Ini untuk mengefisiensi, karena di area Pulau Sumatera lebih sering mengalami kekurangan atau kelangkaan atau sulitnya mendapatkan bahan bakar solar ya. Jadi sudah diantisipasi dengan menggunakan dua tangki, dan ini adalah tangki dari orisinilnya Isuzu, yang mana memang rata-rata dibelikan tangki bekas ya, tapi ini diberikan baru. Dan tangki orisinilnya sebenarnya sih selisihnya nggak sama, kalau untuk baru dan bekas paling sekitar 500-an aja. Harga di tangki yang bekas karo yang anyar 500 muncul. Nah, bedanya 500 lebih, di sekitar 600 lebih. Merah juta. Berarti lebih mahal, tapi yang pasti kualitasnya lebih bagus ya, karena belinya juga baru. Kalau rata-rata kan untuk truk-truk prodong atau yang akan digunakan untuk lintas Sumatera seperti Circuit Meru itu memang saya belikan tangki bekas, dan itu harganya cuma 800.000. Itu sudah sekalian masang ya. Ini hampir 2 juta, berarti selisihnya ada di 1.200.000. Tapi ini lebih jaminan karena kondisinya baru dan juga bawaannya dari Isuzu remisa. Bisa dilihat kalau tabung klakson itu memang sudah dipasang dari kemarin-kemarin ya, dan juga ini sudah dipasang karet untuk stroke pairnya ya, biar tidak bunyi. Yang mana sih dawok itu sudah saya lepas lagi karena habis dan gantinya rusak, akhirnya saya lepas. Namun ini dipasang biar tidak bunyi, karena kalau nggak dipasang karet itu kayak bunyi per patah ya, atau bunyi ceklak seperti itu. Itu sopirnya hanya mesem-mesem saja, itu Om Lehan ya. Oke, kita masuk lagi. Ini juga untuk sandaran jok sudah dilepas. Ini memang kendaraan ini didesain untuk lintas Sumatera ya, jadi sudah didesain dari awal biar nanti tidak kebingungan. Nah, dari video review saya di video mereview armadanya atau truk barunya Mas Randy Andika dengan merek Mitsubishi Canter 125 PS super speed dan Isuzu NMR 71 dengan tipe HD 125 PS. Berarti untuk tipenya saja sudah berbeda ya, walaupun sama-sama dari ukuran berbeda, tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa diambil dari video ini, yaitu dari kekurangan dan kelebihannya, yang mana dari harga barunya saja sudah belum fresh otaknya. Yang mana dari harga barunya saja sudah beda, lebih mahalan dari Isuzu Canter, dari Mitsubishi Canter. Kalau di tempat saya selisihnya sama-sama tipe HD itu hampir mendapati angka di 30 juta rupiah. Kalau di tempat saya, kalau di tempat lain saya juga nggak tahu. Nanti jangan disamakan tempatnya. Ini menurut yang ada di daerah saya ya, bukan di daerah jenengan, tapi di daerah saya. Yang saya ucapkan dan saya utarakan itu biasanya seperti ini. Saya ulangi lagi, hal yang ada dekat dengan sekitar lingkungan saya dan juga pernah saya rasakan. Jadi
saya di sini sharing plus minus dari beberapa kendaraan-kendaraan dari merek-merek yang berbeda atau dari pabrikan yang berbeda. Di sini memang desainnya Isuzu itu didesain untuk muatan berat, jadi memang ini lebih nyaman kalau dikasih muatan di atas tonase 7-8 ton naik ya. Kalau untuk muatan enteng lebih enak Mitsubishi Canter. Nah, kalau untuk masalah solar, Isuzu NMR 71 dengan tipe HD ini lebih boros dibandingkan dengan Mitsubishi Canter yang tipe HD ya. Itu lebih boros sekitar, kalau misalnya kita jalan dari Alas Roban sampai ke Gresik itu selisihnya hampir di 30.000. Biarpun kita muatan sama-sama berat ataupun sama-sama enteng dan jalan sama-sama pelan ya, itu selisihnya di sekitaran 30.000 rupiah. Nah, jadi saya ulang terus, yang mana saya beritahukan remisa untuk membeli kendaraan dengan sesuai porsi muatan yang Anda butuhkan ya. Jadi tidak usah fanatik, oh ini lebih. Saya ulangi kembali bahwa porsi ataupun kekuatan armada itu ditentukan dengan porsi muatan yang sering Anda bawa. Ada kelemahan, ada kelebihannya, dan apabila banyak kelemahan atau banyak kelebihannya, itu menurut saya, yang pengalaman saya ngerawat kendaraan selama ini ya, itu memang berdasarkan dari berapa seringnya kendaraan itu jalan dan dari berapa seringnya kendaraan itu membawa muatan berat atau muatan ringan. Jadi dari itu nanti kita bisa mengkalkulasi, oh kita lebih efisien menggunakan kendaraan dari Mitsubishi, dari Isuzu, dari Hino maupun dari Toyota yaitu Dina ya. Itu nanti kita akan lebih tahu, karena beberapa di waktu saya mereview kendaraan-kendaraan ini banyak menuai kontroversi, yang mana dari remisa tidak mengambil kesimpulan, oh ya porsi muatan saya seperti ini, porsi muatan saya seperti ini, jadi saya harus menggunakan kendaraan dengan merek ini dan tipe ini. Semuanya itu disesuaikan dengan porsi kendaraan, porsi muatan kita masing-masing, dan porsi seberapa seringnya kita melakukan perjalanan atau jauhnya dari perjalanan. Misalnya dari kekuatan mesin, dari kondisi pas medan yang lebih nanjak atau lebih miring-miring ya, atau enggak stabil, itu memang sudah ditentukan porsinya oleh kendaraan-kendaraan tersebut. Apa kita akan menggunakan Toyota Dina, atau menggunakan Hino Dutro, atau menggunakan Isuzu NKR atau NMR, atau menggunakan Mitsubishi Canter. Jadi di situ semua pabrikan itu sudah menyesuaikan porsinya masing-masing ya. Dan dari setiap pabrikan itu sudah menyediakan beberapa tipe untuk porsi masing-masing muatan dan porsi masing-masing jarak yang ditempuh seperti itu. Mulai dari Canter itu ada tipe Super Speed, HD, HDV, HDX, dan Super HD. Kalau untuk dari Isuzu NMR itu ada yang Isuzu NMR 71 5,8, 5,3, 5,8 dan 6,6 atau 6,2 ya. Kalau nggak salah 6,6. Nah, itu ada. Dan juga ada beberapa yang long sasisnya. Kalau untuk di Dutro dan Dina itu ada yang 110 dan 130 HT ya. Itu jadi kita menyesuaikan dari porsi muatan dan juga porsi medan ataupun jarak tempuh. Nah, seperti itu. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar dan berilah kritik dan saran, dan silakan hujat saya sesuka Anda, karena saya semakin senang kalau saya dihujat, dan saya semakin bangga kalau Anda semakin jengkel di saat menonton video saya, berarti saya berhasil untuk membuat Anda marah. Oke, makanya sebelum menonton video saya, usahakan Anda untuk menyediakan kopi dan udut biar Anda tidak panik dan Anda tidak emosi. Oke, ini hanya bercanda biar kita tidak selalu sepaneng. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya doakan untuk pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda menjadi orang sukses dan Anda selalu diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu, dan yang pasti mendapatkan kelancaran rezeki dan keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan saat saya mereview, silakan ketik di kolom komentar, dan insya Allah akan saya review ulang sebaik mungkin dan sebisa saya semungkin-mungkinnya. Oke, saya Buhari mohon pamit undur diri apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan pesan saya jangan semangat dan tetap putus asa.